Ya saya bongkar semua. Jadi sinyalemen untuk akan meninggalkan saya dan merekayasa kasus sedemikian rupa itu sudah dirancang sejauh mungkin sejak dini, yaitu tahun 1995, di mana saya sudah pernah dipersekusi pada tahun 1995, diadu ya, dibentur-benturkan dengan orang-orang tertentu yang itu adalah musuh-musuh daripada mertua ya. Jadi kasus politik yang menimpa daripada saudara Indah Wayu Widiawati itu sudah sangat banyak sekali, dan itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 termin saja, membutuhkan waktu yang lama. Rancangan penipuan ya, penggelapan dan ingkar janji seperti itu sangat sering dilakukan. Dan mulai tahun 2003 itu rencana penguasaan terhadap aset keluarga saya, jadi manipulasi atau memalsukan data. Dia juga bekerja sama dengan mafia dan perangkat desa di Karangkonang atas nama Subianto. Dan mungkin saudara JB yang memfasilitasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan IWW ini bekerja sama dengan kepala desa atas nama Warso dan ketua BPD atas nama Siswanto. Ini peristiwa politis. Ya pada akhirnya ya bertemu dengan coro-coro itu tadi, ketemu dengan Bambang Permati itu tadi yang turut serta membackingi dan ngubupi. Selain juga pergaulannya dengan bandar narkoba Nando CS atau Nando Supriyanto, atas perkenalannya dengan Rintiaton Gunadi di SMP PGRI Winong ya. Itu mulai ada sinyalemen kenakalan atau sinyalemen gerak nakal yang dilakukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati dengan laki-laki lainnya. Dan secara sinergis hubungan-hubungan skandal perselingkuhan itu terjadi, dan itu dipakai alat untuk membunuh suaminya. Jadi mengadu domba sana sini sehingga orang tersebut kepancing emosi dengan menghadang saya. Waktu itu saya pernah sekali tempo dihadang oleh Tahan Sunarti ya. Terus Sandang, Sanuri Sandang ya, Samsuri Sandang, dan juga Hardi itu ya. Hardi yang suaminya Abenasih ini. Nah ternyata Hardi ini orang Kedalingan. Nah kemungkinan besar itu sudah ada lingkaran yang dikondisifikasikan oleh saudara Hardi, dan perkembangannya bahkan sampai ke Siswanto. Dan Siswanto ini pernah disebut oleh Karyadi apakah saya kenal dengan Siswanto. Jadi silahkan kepolisian juga mempertanyakan siapa Siswanto, siapa Karyadi. Kemungkinan besar adalah saudara IWW dalam pengaruh jabatan satu, yang kedua adalah pengaruh SARA atau aliran agama, yaitu LDII, lembaga DII itu ya, yang mengajak mengkafir-kafirkan orang selain dia. Jadi saudara IWW ini terbawa oleh arus besar itu, sehingga dengan segala cara mengorbankan suaminya atau merekayasa suaminya, mengkriminalisasi suaminya dengan alasan KDRT. Silakan kepolisian melakukan respon cepat, menyelidiki sebelum banyak korban daripada perdaya, tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa rancangan bangun atau rekayasa persekusi itu diduga kuat adalah dilakukan mulai 2010. Jadi barang-barang berharga milik saya ya di lalu almari berangkat semua dah diambil atau dipindahkan tempat di tempat pacarnya, yaitu di Bambang Permati di Tambaromo. Dan menurut keterangan intelijen saya akurat terpercaya bahwa Indah sering tidur di rumah
demenannya, gendanya yaitu Bambang Permati itu tadi, dan sudah dekat dengan keluarga Tomo itu. Dan menurut keterangan lagi, kedekatannya dengan Tomo Sri Tomo, keluarga dukun paranormal Tambak Romo itu diajak oleh saudara Tutik dan Agung Dwi Saputro. Jadi itu adalah dukun di Tambak Romo ya, yang merekayasa hilangnya atau kaburnya saudara IWW yang diiming-imingi akan dikawin oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati. Kalau sudah dikawin Bambang Permati, diramalkan saudara Soli Kuliadi tidak berani kan begitu. Ini adalah sebuah konspirasi besar yang melibatkan sindikat, diantaranya tadi adalah Suntari ya, Karangwotan, Gunadi Karangwotan, dan Genjik atau Sanuri Kopek Karangwotan. Saya malah kaget pertama kali saya diberitahu bahwa yang bawa kabur istri saya itu oknum polisi atas nama Bambang Permati begitu. Yang pertama memberitahu adalah Genjik Kopek Karangwotan, karena mungkin dia juga kenal oknum polisi atas nama Subur Cahyono CS itu juga. Terus juga saya dapat keterangan dari Kedalingan, yaitu saudara Sukandar, yang menerangkan hal serupa kalau istri saya tinggal satu atap hidup kumpul kebo dengan Bambang Permati. Lalu juga dapat keterangan lagi dari Bapak Sodik ya, Bapak Warsito dan Pak Suwawi. Pak Sodik Belingi Jati menyampaikan bahwa istri saya disekap, ditaruh di rumah Bambang Permati. Terus saya juga dapat keterangan lagi dari Ibu Supawatin bahwa benar istri saya 2 tahun gendaan dan hidup layaknya suami istri dengan Bambang Permati. Dan seluruh orang Ngerang Tambak Romo tahu semua ruwetnya keluarganya Bapak Tomo ini. Terkecuali satu, Mas Tri. Mas Bambang Tri tidak terlibat. Walaupun keluarga, tapi Mas Bambang Tri yang di PDAM itu tidak mau tahu sepak terjang daripada kelakuan saudara Bambang Permati. Maka dari itu saya minta kasus ini dipilah bukan kasus keluarga tetapi kasus kriminal yang dilakukan oleh Bambang Permati dalam rangka mengkriminalisasi saya dan memeras saya. Jadi Bambang Permati memerintahkan kurir kepada saya untuk menyediakan uang sekira 600 juta agar kasus ini clear begitu. Dan ternyata kasus ini juga naik sudah sampai ke kejaksaan, hanya di kejaksaan P19 kembali ke kepolisian lagi. Jadi saya meminta kepolisian mengukir dari awal, membuat konstruksi bangunan hukum bahwa dalam hal ini yang menjadi korban sebuah kriminalisasi obstruct of justice adalah saya, Soli Kuliadi, atas kasus kaburnya saudara IWW dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati. Itu rumusan awalnya. Nanti pengembangan verjaringnya akan ada. Misalnya penculikan, tentunya di pasal penculikan itu kena menculik istri orang dan menguasai istri orang tanpa ada etikat baik, ya, langsung hidup kumpul kebo selama 12 tahun. Jadi saya minta semua otak dalang pelaku ya, termasuk Bambang Permati dan Indah Widiawati dikenakan atau ditangkap, diproses hukum karena merekayasa orang lain sampai sedemikian hebat dan mengorbankan orang lain sampai sedemikian parah. Maka dari itu saya betul-betul bermohon kepolisian Polres Pati, Polresta Pati, baik di lidik 1 sampai 4, di lidik 1 277, lidik 2 sudah saya sampaikan tentang penganiayaan dan rekayasa persekusi, lidik 3 tipikor, pencerobotan alasak, dan lidik 4 faide, KDRT faide, untuk di format kembali di 3 lidik ini, dan nanti terus cakup saja dan diakumulasi untuk menetapkan saudara IWW untuk menjadi tersangka dan diproses secara hukum, dan siapa yang ada di belakangnya juga dikukup semua saja. Tujuan saya adalah ketegasan ya, supremasi hukum di Indonesia kudu tegak dan jelas. Jangan sampai
lewat-lewatkan atau diolor-olor, diodot-odot sampai berkoler-koler seperti ini sampai bertahun-tahun, ini sungguh sangat meresahkan masyarakat. Itu yang saya harapkan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo ya. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek Gabus, Bapak Kapolsek Winong atas pengertiannya bahwa apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan. Saya bertanggung jawab baik secara kemasyarakatan, secara hukum, dan secara apapun. Itu dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.